Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, balik lagi nih di podcast SSK SMP Negeri 16 Cimahi. Aku Siren Dan aku Cinta. Oke nih, Cinta, di episode 2 kali ini kita mau ngebahas apa? Kita bakal ngebahas materi tentang genre dan pick up. Wah, keren tuh materinya. Kira-kira siapa ya yang bakal sharing sama kita? Yang bakal sharing sama kita itu salah satu narasumber yang keren di SMP 16. Ibu boleh. Hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Ibu Karmila. Ibu adalah guru BK di SMP 16 Cimahi. Dan Ibu punya anak-anak cantik berdua ini yang mau ngajak ngobrol katanya. Ayo, ngobrol apa nih? Ibu, kan di masa ini tuh banyak banget remaja-remaja yang perlu menyiapkan masa depannya nih. Dengan jumlah penduduk yang sangat banyak lah ya, dan bonus demokrasi bahwa angkatan kami akan menjadi generasi penerus bangsa, calon tenaga kerja yang begitu melimpah. Nah, Ibu, aku mau nanya, apa sih yang dimaksud dengan generasi berencana itu? Generasi berencana. Sebetulnya generasi berencana itu kan suatu program ya yang diadakan oleh BKKBN, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. Itu sebetulnya dibuat karena melihat begitu banyak permasalahan yang ada di lingkungan kita mengenai remaja, perihal mungkin pernikahan dini, perihal mungkin penyalahgunaan nafza, juga mungkin hamil di luar nikah atau seks bebas pranikah begitu. Jadi sebetulnya kalau kita nanya genrenya itu cuma singkatan generasi berencana gitu. Cuman di sini kita menjadi suatu program yang mempunyai tujuan. Tujuannya itu adalah menyiapkan kehidupan berkeluarga bagi remaja dalam 3 hal. Yang pertama, jenjang pendidikan yang terencana. Yang kedua juga ada karir di dalam pekerjaan yang terencana. Dan yang ketiga adalah menikah dengan penuh perencanaan sesuai dengan siklus kesehatan reproduksi. Nih, ini yang harus kita garis bawahi, sesuai dengan siklus kesehatan reproduksi. Kira-kira begitu. Kan kita tuh remaja ya Bu, pasti masih banyak kayak pengen bebas lah ya kita sebagai remaja. Kayak apa ya, masa remaja tuh kayak masih kepo-kepo nggak sih, pengen nyoba-nyoba hal gitu yang dicobain sama orang lain. Iya, betul banget. Gitu kan. Iya, terus kenapa sih Ibu kita harus menyiapkan masa depan kita? Kenapa kita harus menyiapkan masa depan kita? Itu jawabannya adalah karena kita punya kendali untuk diri kita sendiri. Kita bertanggung jawab atas diri kita sendiri, apapun yang terjadi kita yang mengendalikannya. Jadi ketika kita sudah sadar dan bertanggung jawab akan peran kita sebagai bukan hanya remaja ya, tetapi mungkin anak, tetapi mungkin siswa, mungkin juga peran teman di lingkungannya, kita akan bisa lebih awareness apa yang harus kita lakukan, dan kita juga jadi punya batasan hal apa yang boleh kita lakukan dan tidak, kira-kira begitu. Karena kalau misalnya khusus untuk anak remaja, setelah dia sadar akan perannya, sadar akan perubahannya, dia akan bertanggung jawab dan akan menjaga pergaulannya dan menghindari perilaku-perilaku yang seharusnya mungkin tidak dilakukan atau perilaku yang sekiranya akan merugikan banyak hal diri dia di kemudian hari. Begitu. Oke, jadi terus gimana nih Bu? Kita sebagai remaja untuk persiapan menjadi keluarga yang berencana, Persiapan untuk ya, menjadi keluarga yang berencana dan berkualitas di masa depan nanti. keluarga yang berencana. Untuk yang pertama itu kalau menurut Ibu, menjadi generasi berencana itu harus punya minimal 6 keterampilan. Yang pertama keterampilan fisik, mental, spiritual, terus juga emosional, kejuruan, dan mungkin yang terakhir itu adalah menghadapi tantangan. Nah, apa aja nih yang bisa kita lakukan untuk mengasah keterampilan-keterampilan itu ya? Karena kan keterampilan itu
sedikit banyaknya, lebih banyaknya malah nggak diajarin dari sekolah ya. Itu kita dapat dari pelajaran-pelajaran kehidupan sehari-hari ketika kita punya masalah, atau mungkin learning by orang tua mengasih masukan ke kita sebagai remaja harus A, B, C seperti itu ya. Nah, Ibu mungkin akan menjelaskan beberapa tips untuk kita sebagai, atau mungkin untuk kalian sebagai remaja supaya bisa menjadi remaja yang lebih berencana gitu ya. Oke, membuat rencana itu sebetulnya hal yang bermanfaat banget apalagi selagi muda, karena kita bisa meminimalisirkan trial and error. Jadi ketika kita mencoba sesuatu dan ternyata ada kesalahan, kita bisa coba lagi nih. Jadi membuat rencana itu memang sangat banyak manfaatnya. Terus yang pertama mungkin kita bisa mulai dari tentukan tujuan kita, hidup kita seperti apa, kita cita-citanya mau jadi seperti apa, begitu. Setelah tujuan itu terpenuhi, kita akan berusaha keras untuk mewujudkan tujuan itu. Betul ya? Mewujudkannya dengan cara mungkin ketika kita ingin menjadi seorang dokter, berarti kita dari SMP kita udah punya planning, oh aku melanjutkannya mau ke SMA, enggak kan ke SMK. Dan SMA itu akan mau masuk ke jurusan IPA. Karena salah satu pelajaran kedokteran itu kan harus dari IPA SMA, enggak bisa dari jurusan lain gitu. Hal-hal seperti itu yang akan membantu kita ketika kita punya tujuan gitu. Terus yang kedua adalah manfaatkan waktu muda sebaik-baiknya, semaksimal-maksimalnya. Contohnya mungkin ada OSIS atau ekstrakurikuler ya. Karena mau tidak mau ketika kita berorganisasi, kita turun ke masyarakat atau ke lingkungan sosial, kita terbiasa untuk menemui hal-hal permasalahan bersama teman, permasalahan mungkin bersama guru dan sebagainya. Dan otomatis kita juga jadi terlatih bagaimana nih cara menangani masalah tersebut. Jadi kita sudah terbiasa menangani masalah dari kehidupan sehari-hari yang nggak kita sadari gitu. Jadi Ibu sarankan kepada anak-anak Ibu untuk memanfaatkan fasilitas sekolah ketika ada kesempatan untuk ikut OSIS atau ikut organisasi lainnya, ekstrakurikuler, diikutkan saja. Karena itu pasti ada banyak manfaatnya. Gitu. Terus yang ketiga itu mungkin memiliki motivasi kuat, karena ketika kita punya tujuan tapi kita nggak punya motivasi, itu akan susah sekali. Jadi kita kayak lagi lihat gambar gitu, kita lagi mau nyetir mobil tapi kita nggak nginjek rem, jadi kita nggak maju, kita cuma ngelihat jalan aja, di jalan oh ada ini tapi kita nggak maju gitu. Jadi selain punya tujuan, kita juga harus punya motivasi. Nah, karena motivasi itu senjata yang paling keren untuk membuat kita jadi bergerak gitu. Terus selanjutnya adalah kenali minat bakat. Kenali minat bakat ini sangat penting kalau menurut Ibu, karena ketika kita sudah mengenal minat bakat kita bisa manajemen controlling diri. Jadi kita bisa melihat apa hal-hal yang sekiranya kita senangi dan apa hal-hal yang sekiranya tidak kita senangi. Jadi waktunya juga terpakai dengan baik. Ya, ketika kita tahu minat kita tahu hobi kita akan lebih terarah kembali lagi untuk melakukan apapun. Enggak buang-buang waktu untuk melakukan A, B, C dan lain sebagainya tanpa ada tujuan. Gitu. Selanjutnya apalagi ya? Setelah kenali minat bakat, mungkin ada tingkatkan skill. Jadi ketika nanti kalian sudah tahu minat bakat kalian, mungkin bernyanyi atau mungkin menggambar, tingkatkan skillnya. Kalau misalnya memang ada kesempatan, punya rezeki lebih, ikut mungkin les-les privat yang menunjang ke minat bakat kalian tersebut. Karena itu kan akan bermanfaat buat kalian suatu saat nanti. Apalagi kalau misalnya itu selalu digali, kemampuan kalian yang asalnya 0 digali jadi 4, 5 dan nggak mungkin kalau nggak akan jadi apa-apa gitu. Berarti suatu saat nanti akan ada manfaatnya, walaupun mungkin kalau sekarang kita berpikirnya untuk apa kayak gitu, tapi suatu saat nanti Bu yakin ada manfaatnya gitu. Selanjutnya masih ada nih, selanjutnya juga pandai membaca tren karir. Kita juga selain melihat minat bakat, kita juga harus mengikuti
lingkungan global ya, sekarang lagi booming mungkin media sosial, kita harus ikuti juga, tapi dengan batasan itu tadi, kita melihat apakah hal-hal yang kita lihat itu bermanfaat atau tidak. Jadi kunci untuk menyaring informasi adalah diri kita sendiri, tetapi kita selalu harus diperbaharui. Ada beberapa hal yang mungkin dulu nggak dilakukan, dulu sekolah nggak pakai handphone, sekarang boleh pakai handphone. Manfaatkan handphone itu sebaik mungkin, cari informasi sebanyak-banyaknya. Bahkan kalau bisa ada satu kalimat yang kalian nggak bisa, kalian langsung searching itu artinya apa. Jadi hal-hal seperti itu dibiasakan untuk memperbarui diri kita. Semoga diri kita jadi ya kekinian lah ya, dibilang ya kekinian gitu, mengikuti tren masa kini gitu ya. Terus ada hal kita juga harus fokus ketika kita, namanya kehidupan kan nggak selalu mulus ya. Jadi ketika kita punya target, kita punya tujuan, dan ternyata ada kendala, misalnya hal sepele, ada masalah di rumah atau ada masalah dengan teman, hidup itu harus terus berjalan. Kita boleh sedih tapi jangan terlalu lama gitu. Memang kalau sedih itu kan nggak bisa ditahan. Kalau sedih, galau nggak bisa ditahan Bu, gimana dong? Nggak apa-apa, sedih itu wajar, namanya manusia pasti akan sedih, akan senang, mood seperti itu wajar. Tetapi yang tidak wajar adalah ketika kita merasa itu lalu kita simpan dalam jangka waktu yang lama dan akhirnya mengganggu aktivitas kita. Sekolah jadi terganggu, hubungan pertemanan jadi terganggu, akhirnya kita menarik diri dari lingkungan gitu. Itu yang enggak wajar. Jadi nangis, sedih, galaunya itu wajar. Cuma yang enggak wajar adalah waktunya. Kalau terlalu lama itu enggak wajar. Dan ketika hal itu sudah mengganggu aktivitas lain itu enggak wajar. Gitu. Terus evaluasi secara berkala ketika kita punya cita-cita, misalnya ibu contohkan ibu mau menjadi seorang dokter. Ternyata jadi seorang dokter itu kita harus belajar dengan giat gitu ya. Terus ternyata aku udah belajar dengan giat tapi kok belum bagus ya nilainya. Kita harus evaluasi apa yang salah dari pelajaran itu. Bagaimana cara kita memperbaiki diri untuk belajarnya lebih efektif. Yang asalnya kita susah ngerti jadi ngerti, kita cari jalannya. Caranya gimana ya belajar yang enak supaya kita tetap selalu masuk pelajarannya gitu. Jadi ketika kita punya masalah dengan pelajaran yang kitanya kurang pahami, jangan berhenti di situ aja. Jangan pasrah, oh iya aku nggak bisa Bu, aku nggak bisa dengan pelajaran ini susah buat aku. Jangan berhenti di situ, tapi kita cari gimana ya supaya pelajaran ini tetap bisa aku kendalikan, aku kerjakan dengan baik. Aku harus kayak gimana? Nah gitu. Jadi ketika kita punya tujuan, balik lagi, setiap ada kendala kita evaluasi bagaimana caranya supaya masalah yang kita hadapi itu terselesaikan dan kita menjadi lebih baik gitu. Terus apalagi ya? Mungkin yang terakhir ibu akan sharing mengenai pola hidup yang sehat. Karena bagaimanapun ketika kita punya mimpi, ketika kita punya tekad, punya motivasi, tapi kalau jiwa kitanya sakit, jiwa, raga gitu ya, itu akan sedikit menghambat, mungkin banyak juga menghambat gitu. Kalau kita sakit, kita nggak pandai untuk menjaga diri, kita jadi nggak bisa masuk sekolah ya kan. Setelah itu kita akan terlambat menerima pelajarannya dan sebagainya. Mungkin seperti itu. Terlebih kita masih muda ya ibu, kita masih panjang lah jalan karirnya, kayak pergunakan masa remaja kita dengan baik, kayak tadi yang ibu sampaikan, baik tujuan, motivasi, pergunakan skill yang ada dalam diri kita. Kadang kan kita ngerasa nggak ada, ya apa sih bakat aku, nah gitu, kayak apa ya aku, kok teman-teman aku ada bakat ya, kok aku nggak. Sebenarnya mungkin dari aku, kita yang perlu mengevaluasi, mencari tahu tentang diri kita sendiri. Betul jadi banget. itu yang aku dapat. Mungkin pertanyaan terakhir dari aku, ibu, pesan-pesan untuk teman-teman yang menyimak dari podcast ini tentang materi genre ini. Pesan ibu untuk kalian adalah Apa tuh Bu? hidup di hari ini dan menikmatinya itu bagus. Masa remaja adalah masa yang mungkin gak akan pernah dirasain lagi selain sekarang. Tapi jangan sampai terlena, jangan sampai kita terlalu asik sampai kita lupa kalau kita itu punya masa depan. Dan masa depan itu harus dipersiapkan dari sekarang gitu. Setidaknya kita di masa remaja ini harus punya
keinginan menjadi apa ketika kita dewasa. Jangan sampai terlalu asik sehingga kita jadi lost, kita jadi nggak punya arah dan tujuan gitu. Terus yang kedua itu tadi, karena sekarang dunia itu sudah canggih ya, yang jauh bisa terasa dekat, yang dekat bisa terasa jauh. Pintar-pintarlah untuk menggunakan media sosial dengan sebaik mungkin. Manfaatkan sebaik-baiknya kesempatan informasi yang mudah ini gitu. Tapi tetap kita harus membatasi diri, hal-hal apa aja kita harus saring, mana yang mungkin baik untuk diri kita yang harus kita ikutin, mana yang enggak. Oke, Seperti itu ya teman-teman ya. Oke, sekarang giliran aku yang bertanya Ibu. Kan aku tuh udah tahu ya singkatan dari PIKR itu apa. PIKR itu kan Pusat Informasi dan Konseling Remaja. Nah, yang belum aku tahu itu maksud dari PIKR itu apa sih gitu? PIKR itu maksudnya jadi gini, ketika kita menemukan masalah, khususnya di lingkungan sekolah yang cakupannya banyak ya, satu kelas ada 40 orang mungkin gitu, ada batasan-batasan yang ibu sebagai guru BK rasakan untuk menangani kasus anak itu, anaknya agak susah untuk terbuka, mungkin karena dia merasa asing atau merasa takut gitu. Jadi di sini ada PIKR itu tujuannya supaya teman-temannya juga bisa membantu konseling sesama, peer itu sesama ya. Jadi teman-temannya juga bisa bantu, bisa ditanyakan apa yang membuat kamu menjadi seperti ini, masalah apa. Mungkin kan kalau sesama teman mungkin akan satu rasa ya, jadi bisa terbayang gitu, rasanya tuh kayak gini, oh iya aku ngerti gitu. Jadi dibentuknya ini mungkin untuk membantu teman-teman juga supaya masalahnya sedikit terselesaikan versi teman-temannya. Jadi versinya ibu sebagai guru BK ada, versi sebagai orang tuanya ada, teman-temannya juga andil gitu. Karena kan kita makhluk hidup ya, sosial, makhluk sosial. Jadi kita nggak bisa cuma hanya dari satu item saja. butuh berinteraksi ya, Bu. Untuk interaksinya. PIKR itu kan kayak buat apa? Apa sih? Jadi pusing aku. Buat jadi teman-temannya jadi Konseling remaja ya, aja. konseling remaja buat Teman-temannya bantu temannya yang sedang punya masalah dengan pendekatan pertemanan, persahabatan. Ditanya pakai mungkin bahasanya kalian sebagai anak-anak gitu. Nah, fungsi dari PIKR itu apa? PIKR itu apa sih, Bu? Ya itu tadi, membantu teman-teman kita yang mungkin ada masalah, untuk selesaikan masalahnya gitu. Kadang-kadang kan orang yang lagi punya masalah itu kan pusing ya, aduh aku harus gimana, aku nggak ngerti gitu. Terus udah dikasih masukan, aku tetap nggak ngerti aku harus gimana gitu kan. Pernah ngerasain Jadi tapi kadang-kadang kalau misalnya temennya yang cerita atau temennya yang ngasih masukan malah masuk justru. Jadi adanya PIKR ini untuk mungkin membantu permasalahan teman-teman kalian, versinya kalian dengan cara kalian, bahasanya, tindakannya, supaya teman kalian juga jauh lebih baik keadaannya. Lalu apa aja gitu kegiatan yang dilakukan oleh PIKR? Kegiatan yang dilakukan oleh PIKR itu sebenarnya banyak. Selain mungkin permasalahan yang ada satu individu yang punya masalah, kita juga harus mungkin demo mengenai isu-isu kenakalan remaja ke kelas-kelas mungkin, atau kita akan mau mengadakan suatu acara besar untuk mengedukasi teman-teman mengenai masalah-masalah tersebut gitu. Jadi selain mungkin yang terkecilnya kita membantu teman kita yang kena masalah, tapi kita juga andil untuk menginformasikan berbagai hal mengenai konseling, mengenai ya masalah-masalah remaja gitu ke teman-teman di yang lain, teman-teman kelas lain. Itu ya Chandra. Mungkin kita sudah ada di penghujung acara ya teman-teman. Tadi materinya juga cukup Semoga membantu ya. Iya, apalagi mungkin relate ya sama kita yang remaja ini Karena untuk kita menyiapkan remaja, jadi kita juga kayak rasain gitu. Apalagi yang di PIKR ini kan ya mungkin kita konsen bimbang kita, gitu ya. Jadi ada teman gitu, kita nggak sendiri gitu ternyata gitu.
ini mungkin sudah selesai Cinta ya. Sudah. Kesimpulan hari ini di episode kali ini itu jadi Oke, untuk genre tadi kita perlu ya, genre itu singkatan dari generasi berencana yang didirikan oleh BKKBN. Nah itu tuh untuk membantu kita para remaja menyiapkan masa depan kita ya Ibu. Ya mungkin tadi ada cara tips-tipsnya nih dari Ibu. Dengan kita mempunyai tujuan, terus kita motivasi, kita meningkatkan skills kita, kita ikut kegiatan-kegiatan seperti organisasi misalnya atau ekstrakurikuler, terus kita cari tahu nih bakat minat kita di mana, karena itu penting banget ya, kita tahu kita mau kemana di masa depan nanti. Mungkin itu aja dari genre, mungkin dari Nah, kalau dari pikir itu kan jadi pusat informasi dan konseling remaja, dan di situ yang aku tangkap. Jadi di situ yang aku tangkap itu kita sebagai teman, misalnya teman ada yang punya masalah, nah kita sebagai teman tuh bisa membantu untuk memberikan saran atau mengajak ngobrol itu agar terbuka gitu ya. Itu yang aku tangkap sih dari PR. Mungkin segitu saja di episode kali ini, semoga bisa bermanfaat bagi kalian teman-temanku dan dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dadah, sampai berjumpa lagi di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.